Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Oke guys, jadi kali ini saya akan review untuk di ROM Nusantara Project dan ini versi LTS di patch Maret ya. Jadi ini updatean terbaru dari Nusantara Project LTS dan perbedaan sedikit dari versi sebelumnya, ini pakai kernel dari extended ya. Kalau sebelumnya itu pakai kernel dari MyStick, sekarang extended. Dan di sini juga ada beberapa perbedaannya, kayak di status barnya dari FPS info sekarang ada double 2 ya sekarang FPS infonya. Screen record dan yang lainnya masih normal, semua penggunaan masih normal aja sih. Layar sensitif buat game ya lumayan lah, pakai kernel extended buat ngegame. Dibilang panas yang enggak juga, nanti kalian kita liatin juga untuk penggunaan baterainya sekalian. Dan sebelum kita lanjutin video ini, kita akan intro dulu guys. Let's go. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock with savings home. Oke guys, ini dia ROM dari LTS dan ini di device wired Redmi Note 5 Pro ya. Dan ini versi terbarunya, jadi buat kalian yang pengen update dari versi sebelumnya atau mau pindah ke ROM ini, kalian harus clean flash ya kalau pindah. Kalau update tinggal timpa aja, dan di ROM ini juga ada include gaps dan ada yang vanilla ya. Vanilla itu tanpa gaps, yang gaps itu include gaps ya. Dan setelah kalian download biasanya formatnya jar ya biasanya sih kalau pakai Chrome. Dan begitu download kalian coba ekstrak, sebelum ekstrak kalian rename dulu sampai zip ya. Begitu zip kalian ekstrak aja dulu buat jaga-jaga jangan sampai error begitu kalian install ya, panik sendiri nanti soalnya kalau HP kalian cuma satu. Dan misalkan kalau sudah aman sukses, berarti sudah bisa kalian install ROM-nya atau flash ROM-nya guys ya. Dan di sini penggunaan saya untuk di penggunaan daily biasa, di game juga ngegame bentar cuma sejaman kalau nggak salah saya ngegame. Dan buat ngegame ya lumayan lah ngeframe-nya, tapi tetap kerasa. Di sini pakai kernel dari extended ya. Extended ya masih mending lah extended daripada kernel-kernel yang lain. Di sini lumayan hemat juga, adem. Dan kita lihatin juga ya aplikasi bawahnya nggak terlalu banyak, ini pakai yang include gaps. Dan sini Mages saya install manual Magesnya, jadi bisa install manual, opsional sih kalau Mages mau pakai atau enggak ya. Dan untuk modul sih gak pakai di sini. Ini sebenarnya nggak perlu saya pakai ya, saya salah. Di sini modul untuk Agni grafik doang, unlock. Dan yang lainnya sih standar ya di sini. Dan di kamera juga masih ngebug ternyata guys. Ngebugnya bukan nggak bisa ngerecord bisa, foto bisa, cuma stabilitas gambarnya masih ngebug, nggak tahu kenapa. Dari zaman EOL sampai LTS stabilitas gambarnya tetap aja ngebug ya, jadi harus diedit, hasil videonya harus diedit lagi biar lebih ke zoom in lah gitu ya. Oke, selain itu nggak ada masalah, hasilnya oke aja. Suara juga masih mending lah, suara masih lumayan normal, suara nggak ada terlalu masalah. Pemutar musik di sini ada retro musik, dan di game saya tes di PUBG ya. Selain itu sih standar ya, nggak ada aplikasi lebih di sini. Dan status bar juga ada perekam layarnya ada banyak nih guys. Perekam layarnya ada banyak. Ini yang langsung mulai, dan yang ini kayak gini ya. Kalian bisa audionya kalian bisa internal atau disable atau microphone kalian bisa atur sendiri. Dan di sini FPS info juga ada 2. FPS infonya beda-beda nih guys. Ya, ada tulisan FPS, ada yang enggak nih, ada bikin bingung nih satu ya. Sebenarnya cukup. CPU info juga ada, cuma enggak terlalu perlu lah. Tergantung masing-masing sih mau pakai atau enggak ya. Kalau saya enggak terlalu suka pakai yang gitu-gitu, menghalangi layar aja. Oke, dan kita lihat di sini kayak opsi developer free RAM 300 MB, lumayan nyesek ya. RAM 300 MB nyesek itu guys. 800 kalau di sini. Dan di keamanan di sini ada app locker, face unlock. Sebenarnya nggak ada masalah, saya belum masukin face unlock, cuma nggak ada masalah ya. Nggak pernah memang bermasalah. Cuma masalahnya cuma di stabilitas gambar di video aja sih, nggak ada stabilitas gambar bawaannya nih ya. Oke, dan kita lihat lagi yang lain, lokasi nggak ada masalah, suara aman. Dan di baterai kita lihat penggunaan baterai saya sisa 25%. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari.
lumayan hemat ini guys. Tapi di sini slotnya dapat 6 jam ya, 6 jam. Pengisian penuh terakhirnya 22 jam yang lalu. Dan kita lihat penggunaan baterainya. Oke, kita lihat sini penggunaan baterainya. Di sini kayak stabil ya, nggak terlalu cepat atau merah ya. Dan di sini saya ngegame PUBG 1 jam lebih, 1 jam setengah. Dan untuk kayak streaming juga lumayan, saya streaming lama di sini 4 jam kurang. Dan yang lainnya sih standar aja ya. Jadi penggunaannya banyak buat game sama streaming doang. Dan dapat shot layar 6 jam ya. Nah, dibilang hemat ya biasa aja sih, dibilang boros ya enggak juga. Karena dapat ngegame PUBG 1 jaman ya. Oke, settingan yang lainnya sih standar ini ya. Kalau Nusantara Wings ini semuanya ada. Sama kalau Android 10 kan lengkap ya, kayak di settingan quick setting kayak gini lengkap semua. Kalau Android 10 masih normal, masih banyak. Kalau Android 11 yang beda. Sini ada power menu, button, dan lain-lain. Oke. Dan yang lainnya kayak Bluetooth, WiFi nggak ada masalah, jaringan juga nggak ada masalah, Blue hotspot nggak ada masalah. Nggak ada masalah sih semuanya, cuman enak lah buat daily. Cuma kalau ditanya kalau Wired mau Corvus yang stabil atau Nusantara Project yang stabil Android 10 ya, kalau sesama Android 10 saya lebih suka pakai Corvus yang manajemen RAM-nya lebih oke dan stabilitas gambar di videonya juga normal ya. Cuma di sini ya lumayan lah juga. Kita tes di game PUBG juga ya sekalian. Oh ya, di sini pakai CPU Z-nya kayak kernelnya pakai kernel yang stok ya, karena extended nggak punya kernel OC. Jadi di sini kernel stok ya dipakai, bukan kernel OC dari extended nggak ada OC-nya. Oke lah guys, sudah jadi kita langsung tes di PUBG Mobile. Dan di PUBG saya sudah unlock grafiknya pakai PUBG ya, karena di sini nggak ada bawaan unlock jadi harus pakai modul. Oke guys, jadi kita akan tes di PUBG juga sekalian ya. Dan di sini kita liatin grafiknya. Di sini grafiknya unlock 90 fps pakai modul. Audio high kita tes bentar untuk performa dan lain-lain. Nanti kita liatin suhu baterai juga sekalian guys, oke. Oke guys, jadi untuk ngegame bentar di sini nggak cepat panas ya, suhunya 36 derajat. Ngegame 5 menit kurang, jadi masih aman dan nggak cepat panas di kernel Extended ini. Dan performa juga lumayan. Tapi kalau kalian pengen performa yang oke buat ngegame, mending ganti custom kernel pakai Agni. Dan kalau mau hemat baterai pakai Panda ya. Tapi kalau kalian nggak mau, nggak masalah pakai standar atau stok bawaan, default bawaan juga lumayan ini guys. Tanpa ganti juga lumayan, tapi kalau mau ganti juga bisa, itu tergantung
pengguna, tergantung user aja ya. Oke guys, gitu doang review singkat dari ROM ini. Di ROM ini buat daily mantap, buat game juga enak, tapi cuma kurangnya di bagian stabilitas gambar doang ya. Oke, gitu doang review singkatnya. Buat kalian suka video ini jangan lupa like, share, dan subscribe.